Halo rekan-rekan semua, jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap UMKM di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Vina Dwi Nur Latifah, kemudian ada Latisa Naswa Salsabila Azara, kemudian ada Geralda Islami Putra di Santara, kemudian ada Lirih Tias Anjarwati dan Excella Bunga Azhara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI. Kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau badan hukum atas hasil karya intelektual yang dihasilkan melalui kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir manusia. Nah, karya ini memiliki nilai ekonomi sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Di sini HKI memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama yaitu bersifat eksklusif, yang artinya hanya pemilik hak yang dapat berwenang menggunakan atau memanfaatkan karya tersebut. Yang kedua, HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Yang ketiga, HKI lahir dari kreativitas dan inovasi manusia. Dan yang terakhir, HKI dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi, hibah, pewarisan maupun perjanjian. Nah, dengan adanya HKI, hasil kreativitas seseorang maupun pelaku usaha dapat terlindungi dari penggunaan atau peniruan oleh pihak lain tanpa izin. Nah, dalam prakteknya terdapat beberapa jenis HKI yang sangat relevan bagi pelaku UMKM. Yang pertama ada merek, berfungsi untuk melindungi identitas usaha, seperti nama usaha, logo, maupun slogan yang digunakan untuk membedakan produk sendiri dengan produk pesaing. Yang kedua ada hak cipta, yaitu melindungi karya kreatif seperti desain kemasan, foto produk, maupun konten promosi yang dibuat oleh pelaku usaha. Yang ketiga ada desain industri, untuk melindungi tampilan visual produk, misalnya bentuk kemasan yang unik atau desain botol yang khas. Keempat ada rahasia dagang, untuk melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi seperti resep makanan atau formula produk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu paten. Itu diberikan apabila UMKM memiliki inovasi atau penemuan di bidang teknologi, misalnya pada alat produksi hasil inovasi sendiri. HKI memiliki manfaat yang sangat penting bagi UMKM, baik dari segi ekonomi, dari segi bisnis, dan dari segi hukum. Dari segi ekonomi, HKI dapat meningkatkan nilai jual produk dan menjadi aset tidak berwujud yang bernilai bagi perusahaan. Selain itu, kepemilikan HKI juga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan kerjasama bisnis. Nah, dari sisi hukum, HKI memberikan kepastian hukum atas kepemilikan suatu karya atau produk. HKI juga dapat mencegah peniruan serta membantu penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak. Sementara dari sisi bisnis, HKI dapat memperkuat identitas dan branding usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang lisensi dan perluasan pasar. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia. Secara konstitusional, perlindungan HKI berlandaskan pada pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual masyarakat. Selain itu, Indonesia juga terkait beberapa perjanjian internasional seperti Triple Agreement dan World International Property Organization. Nah, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan HKI sesuai standar internasional. Dengan adanya landasan konstitusional dan internasional tersebut, pemilik HKI memperoleh kepastian atas lahirnya kreativitas dan inovasi sekaligus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Untuk melaksanakan perlindungan HKI, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, perlindungan HKI juga didasarkan pada berbagai prinsip.
Yang pertama ada prinsip keadilan, kemudian prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa HKI tidak hanya melindungi kepentingan individu, tapi juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perlindungan HKI, Indonesia atau negara memiliki peran yang sangat penting khususnya bagi pelaku UMKM. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, pemerintah menyediakan layanan pendaftaran HKI, konsultasi, serta pendampingan bagi masyarakat yang ingin melindungi karya intelektualnya. Nah, pemerintah juga melaksanakan berbagai program seperti fasilitas pendaftaran merek, sosialisasi HKI, pelatihan bagi pelaku usaha, serta digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan. Banyak pelaku UMKM itu belum memahami pentingnya HKI, menganggap proses pendaftaran itu rumit, atau belum memperoleh akses informasi yang memadai. Nah, padahal perlindungan HKI sangat penting karena UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Dengan adanya perlindungan LKI, proses UMKM itu memiliki identitas yang sangat jelas, terlindungi dari peniruan, serta memiliki nilai tambahan yang lebih tinggi dari pasar. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus nyata. Di sini ada contoh kasus antara PS Glo dan MS Glo. Sengketa antara MS Glo dan PS Glo menjadi contoh nyata bagaimana pentingnya perlindungan hak merek dalam praktik bisnis, khususnya di sektor industri kecantikan. Nah, konflik ini bermula dari adanya kemiripan nama yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal-usul produk. Nah, di dalam perspektif hukum, hal ini berkaitan erat dengan prinsip perlindungan merek terdaftar, di mana pihak yang lebih dulu mendaftarkan mereknya memiliki hak eksklusif atas penggunaan nama tersebut. Nah, di dalam kasus ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya kesadaran atau keterlambatan dalam mendaftarkan HKI dapat berujung pada sengketa yang panjang dan merugikan. Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM, pendaftaran merek sejak dini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk melindungi identitas usaha, menjaga kepercayaan konsumen, serta mencegah terjadinya konflik hukum di masa mendatang. Nah, selanjutnya yaitu dampak pelanggaran HKI bagi UMKM. Pelanggaran HKI memberikan dampak yang signifikan dan multidimensional bagi pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi hukum dan sosial bisnis. Jika dilihat dari aspek ekonomi, pelanggaran HKI dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar karena produk asli harus bersaing dengan produk tiruan, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan kerugian finansial. Nah, selain itu kepercayaan konsumen juga dapat menurun apabila mereka sulit membedakan antara produk asli dan produk palsu. Nah, jika dilihat dari sisi hukum, pelaku usaha yang tidak memiliki perlindungan HKI akan beresiko menghadapi gugatan, terlibat dalam sengketa bisnis, bahkan kehilangan hak eksklusif atas mereknya sendiri. Nah, sementara itu, jika dilihat dari sisi sosial bisnis, pelanggaran HKI dapat merusak reputasi usaha yang telah dibangun, serta menghilangkan ciri khas atau identitas produk yang menjadi nilai utama UMKM. Nah, oleh karena itu, perlindungan HKI menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, jadi teman-teman setelah memahami konsep HKI ini sendiri ya, dasar hukum yang mengaturnya serta contoh kasus yang telah dijelaskan tadi. Nah, pertanyaannya sekarang yang perlu kita ajukan adalah apakah perlindungan HKI ini terhadap UKM di Indonesia itu telah berjalan secara efektif? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kelompok kami menggunakan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum sebagai perbandingan ya ini, teman-teman sekalian, yaitu adanya das solent dan das seit. Nah, das solent itu menggambarkan kondisi yang seharusnya terjadi menurut hukum. Dalam konteks HKI ini, sistem perlindungan hukum telah dirancang untuk melindungi pelaku UMKM melalui pemberian hak eksklusif, mencegah peniruan produk, serta memberikan kepastian hukum terhadap identitas usaha yang mereka miliki. Namun, apabila kita melihat perspektif dari DASE-nya, masih banyak pelaku nih UMKM yang belum mendaftarkan merek maupun bentuk HKI lainnya. Nah, akibatnya perlindungan hukum yang sebenarnya telah tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal nih teman-teman. Nah, menurut hemat pandangan kami ya, kelompok kami, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum dan realitas pelaksanaannya. Dengan kata lain, tantangan utama dalam perlindungan HKI ini saat ini sekarang dewasa ini bukan semata-mata terletak pada keberadaan regulasi semata, tapi juga pada efektivitas implementasinya di tengah masyarakat modern. Nah,
Di slide selanjutnya maksud saya, mohon maaf. Nah, di slide ke-13 kita akan berbicara mengenai paradoks perlindungan HKI bagi UMKM tentunya di Indonesia. Nah, apabila kita analisis lebih lanjut ya, terdapat suatu paradoks dalam perlindungan HKI di UMKM dalam konteks negara Indonesia seperti itu. Nah, di satu sisi, negara Indonesia itu telah menyediakan sistem perlindungan HKI melalui regulasi yang lengkap, instrumen hukum yang telah tersedia berbagai macam untuk melindungi merek, hak cipta, desain, industri, maupun rahasia dagang, maupun HKI-HKI lainnya seperti itu. Nah, namun di sisi lain kita perlu mengetahui ya, banyak pelaku UMKM yang dewasa ini tuh justru belum memanfaatkan instrumen hukum atau payung hukum yang kita miliki seperti itu. Nah, maka dari itu fokus utama pelaku usaha itu acap kali masih tertuju pada produksi, pemasaran, dan peningkatan penjualan. Sementara perlindungan HKI dianggap sebagai kebutuhan yang dapat ditunda atau bisa dibilang HKI dalam konteks pelaku UMKM itu sering dipandang sebelah mata seperti itu hemat kami. Nah, padahal ketika suatu usaha mulai berkembang dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, risiko terjadinya peniruan atau sengketa itu justru semakin besar teman-teman sekalian. Nah, menurut analisis dari kelompok kami juga, kondisi inilah yang menjadi paradoks utama perlindungan HKI di Indonesia. Negara itu telah menyediakan mekanisme perlindungan, tetapi sebagian pelaku usaha belum memanfaatkannya hingga akhirnya perlindungan hukum baru dicari setelah setelah munculnya permasalahan atau sengketa. Jadi ketika baru ada permasalahan atau sengketa itu baru instrumen hukum dari HK ini baru digunakan bagi para pelaku UMKM seperti itu. Nah, akibatnya sengketa merek, peniruan produk, dan kerugian ekonomi lainnya itu masih sering terjadi pada sektor UMKM di Indonesia. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, di slide selanjutnya teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai HKI itu sebagai aset ekonomi dan strategi kedepannya itu seperti apa. Nah, di sini terdapat pergeseran paradigma ya, yakni HKI dalam konteks ini tuh bukan sekedar perlindungan hukum, dan HKI ini sebenarnya hemat kami juga bisa dibilang sebagai bentuk aset ekonomi di masa sekarang maupun masa yang akan datang seperti itu teman-teman. Nah, menurut hemat kami juga masih banyak pelaku usaha dalam dewasa ini itu menganggap aset itu hanya berupa model, bangunan, ataupun peralatan produksi yang berharga lainnya seperti itu teman-teman. Nah, padahal kalau kita berbicara dalam konteks HKI dan tentunya dalam ekonomi modern ini, identitas usaha, reputasi merek, desain produk, dan inovasi itu justru dapat menjadi aset yang memiliki nilai komersil yang sangat tinggi seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu, paradigma perlindungan HKI dalam hal ini tuh perlu bergeser dari yang semula pendekatannya tuh masih bersifat reaktif menjadi preventif. Artinya apa, teman-teman? Artinya perlindungan ini itu tidak dilakukan setelah terjadi sengketa seperti yang saya katakan di slide sebelumnya tadi. Tetapi perlindungan sudah harus dilakukan sejak awal mulainya usaha itu dibangun ataupun dikembangkan seperti itu teman-teman. Nah, oleh oleh karena itu berdasarkan hasil analisa kelompok kami berpendapat ya bahwa penguatan perlindungan HKI terhadap umum kami di Indonesia perlu dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, pendampingan yang berkelanjutan, serta kemudian akses pendaftaran HKI agar dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha. Dalam hal ini tentunya adalah UMKM. Nah, jadi sebagai penutup bagian analisis ini teman-teman sekalian, kelompok kami itu berpandangan bahwa keberhasilan perlindungan HKI itu tidak hanya diukur dari lengkap atau tidaknya regulasi yang dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga dari sejauh mana sih regulasi tersebut itu mampu mengakomodasi, mampu dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Nah, maka dengan demikian perlindungan HKI seharusnya menjadi bagian dari strategi pengembangan UMKM dan bukan sekadar instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan HKI. Demikian analisis dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo rekan-rekan semua, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman
tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan instrumen hukum yang sangat penting bagi UMKM karena berfungsi untuk melindungi hasil kreativitas sekaligus menjaga orisinalitas identitas usaha mereka. Melalui kepemilikan HKI ini, pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat multidimensional yang mencakup aspek ekonomi berupa peningkatan nilai jual produk, aspek hukum yang menjamin kepastian, serta hak eksklusif kepemilikan, hingga aspek bisnis yang memperkuat citra merek di pasar. Jadi, sebenarnya negara kita, Indonesia, telah memiliki perangkat regulasi HKI yang sudah cukup lengkap untuk memayungi berbagai sektor usaha. Namun, pada realitasnya, implementasi penegakan hukum dan pendaftaran HKI ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha dan adanya persepsi bahwa prosedur pendaftaran masih sangat rumit. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kesadaran hukum secara masif, penyederhanaan akses pendaftaran, serta dukungan fasilitas aktif dari pemerintah. Melalui perlindungan HKI yang optimal ini, UMKM di Indonesia dipastikan tidak hanya mampu bertahan dari peniruan, tetapi juga dapat berkembang secara kompetitif di pasar nasional maupun di pasar global.